Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sama-sama berkenaan dengan illat dan tasyri' sebagai kelanjutan dari eh, apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan yang lalu tentang rukun-rukun qiyas, dan rukun keempat yang sudah kita sampaikan adalah al-illah. Para ulama menyatakan bahwa setiap syariat dalam agama pasti bertujuan untuk memberi maslahat kepada hamba. Maslahat yang dimaksud dapat berupa kebaikan yang akan dirasa atau didapatkan oleh hamba itu, dan bisa juga berwujud keburukan yang dijauhkan dari mereka. Jadi itulah yang dimaksud dengan maslahat. Ya, maslahat sekali lagi bisa berupa kebaikan yang akan dirasakan atau didapatkan oleh seorang hamba, atau bisa juga berwujud keburukan yang dijauhkan dari mereka. Nah, tujuan yang mendasari tetapan sebuah syariat itulah yang merupakan hikmah dari syariat tersebut. Namun dari penelusuran dan kajian ulama terhadap beragam tetapan syariat dan hikmahnya, didapati bahwa hikmah dari beberapa tetapan syariat tersebut ternyata tidaklah dapat dijadikan standar penetapan hukum pada masalah-masalah turunannya, karena sifatnya yang fleksibel dan variatif. Dan jika demikian, maka tidak mungkin menjadikan hikmah tersebut sebagai illah dari tetapan hukum pada masalah asal. Contohnya, hikmah dibolehkannya mengqasar salat bagi orang yang safar adalah memberikan keringanan bagi orang-orang yang tengah melakukan safar itu. Dalam kenyataannya, saat ini safar tidak lagi dirasakan sebagai sebuah beban atau masyakkah. Dalam hitungan jam, seorang sudah dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan begitu cepatnya dan bahkan dengan sangat nyaman. Dapati keadaan seperti ini, mungkinkah dinyatakan bahwa keringanan berupa qasar itu hanya berlaku bagi orang yang merasakan atau mendapatkan kesukaran, masyakkah ketika safar? Tentu tidak demikian, tetapi yang dinyatakan oleh ulama sebagai illah dari tetapan itu adalah safar itu sendiri. Adapun adanya masyakkah atau kesukaran yang hendak diminimalkan, maka hal itu bukanlah illah atau bukanlah illah dari keringanan safar, tetapi hal itu adalah hikmah dari adanya syariat qasar tersebut. Intinya bahwa illah yang ditetapkan dari sebuah tetapan hukum masalah asal hendaknya bersifat zahir, jelas dan definitif, serta konsisten, ya, mundhabit. Contoh lainnya adalah hak syuf'ah, hak beli dari bagian tertentu dari sebuah kepemilikan bersama. Ketika seorang yang menempati sebuah bagian tertentu dari sebuah lahan yang dimiliki secara bersama hendak pergi dan menjual hak kepemilikannya dari bagian tersebut, maka wajib ia menawarkannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang menempati bagian lain dari lahan tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas orang-orang yang berada atau telah menempati lahan tersebut dari kehadiran pihak asing yang mungkin saja membuat kondusivitas itu terganggu. Namun jika ternyata pihak asing ini adalah seorang terpercaya dan tidak akan merugikan pihak-pihak yang sebelumnya telah menempati lahan tersebut, adakah hak syuf'ah itu akan menjadi gugur? Ternyata tidak. Jika demikian, maka perlu penetapan illah yang zahir dan definitif serta konsisten dari tetapan syariat pemberian hak syuf'ah ini. Ulama menegaskan bahwa illat itu adalah adanya kepemilikan bersama syarikah dan keberadaan mereka dalam satu lahan yang sama atau al-jiwar. Illah inilah yang dijadikan patokan dalam penetapan atau penafian hukum.
hingga dikenallah sebuah kaidah usul, yaitu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ya, jadi hukum itu ada bersama dengan ilatnya. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukum itu eh, tidak ada. Adapun hikmah dari syariat penetapan hak syuf'ah ini, maka sebagaimana yang telah dikemukakan, yaitu sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas orang-orang yang berada atau menempati lahan tersebut dari kehadiran pihak asing yang mungkin saja membuat kondusivitas itu terganggu. Hal yang juga perlu digarisbawahi adalah istilah illah dan sabab. Keduanya oleh beberapa ulama usul dinyatakan sebagai dua kata yang bersinonim. Namun mayoritas ulama membedakannya. Kedua-duanya mengandung makna sabab, illah, dan sabab. Hanya saja peristilahan sabab secara spesifik hanya dilekatkan pada sesuatu yang bersifat ta'abbudiyah, tidak bisa dinalar. Seperti sabab wajibnya sholat subuh adalah terbitnya fajar. Sabab wajibnya puasa adalah masuknya bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Ya, mengapa terbitnya fajar? Nah, ini adalah perkara-perkara yang di luar nalar manusia. Ya. Penetapan safar berbeda dengan hal yang menjadi dasar acuan keringanan berupa bolehnya kasar adalah safar. Penetapan safar sebagai dasar keringanan itu adalah hal yang secara logis bisa difahami hikmahnya. Olehnya itu maka disebut sebagai illah dan sabab. Jadi inilah uh, perbedaan antara illah dan hikmah tasyri' dan illah dengan as-sabab. Ya. Kalau illah itu adalah dilekatkan pada hal-hal yang bisa dinalar, sedangkan as-sabab secara khusus dilekatkan pada hal-hal yang sifatnya ta'abudiyah.